teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Itulah wasiat sang Maulana, Muassis NWDI tercinta. Tuan Guru dipuji oleh Presiden Jokowi sebagai orang yang memiliki gerbong panjang di dunia politik. Bagaimana Tuan Guru memaknai pujian tersebut? Ya, kan beliau datang sebagai tamu pada waktu itu ya, pada perhelatan Perindo, dan mungkin saya dianggap sebagai salah satu tuan rumah. Jadi itu bagian dari tamu berbaik-baik sama tuan rumah juga gitu. Itu satu. Yang kedua, saya pikir itu juga bagian dari apresiasi bukan kepada saya secara pribadi sebenarnya, tetapi mungkin ada hal-hal yang beliau anggap baik ya, dan ya kita syukurilah. Tuan Guru dan Pak Haritanu memiliki latar belakang yang boleh dibilang sangat berbeda. Tuan Guru adalah seorang ulama, cendekiawan, pemikir Islam, sementara Pak Haritanu adalah seorang pengusaha konglomerat yang terkadang oleh masyarakat dipandang secara insinuatif sebagai kelompok masyarakat yang tidak memiliki ideologi dalam politik. Sesungguhnya ada di mana sih titik perjumpaan antara Tuan Guru dengan Pak Haritanu di Partai Perindo ini? Jadi memang diskusi-diskusi saya dengan beliau cukup panjang ya. Ya kalau dihitung secara rentang waktu mungkin lebih dari 1 tahun lah gitu. Nah ternyata beberapa hal yang saya lihat beliau punya komitmen ya terhadap kata persatuan itu beliau seperti apa ya, supaya seperti sesanti gitu. Jadi beliau tuh sangat obses dengan Indonesia harus tetap satu gitu, harus tetap kokoh gitu. Nah, cuman instrumen yang paling vital menurut beliau untuk menghadirkan persatuan yang otentik ya, artinya bersatu bukan karena dipaksa-paksa gitu, tetapi semuanya menjalani persatuan itu dengan nyaman gitu. Itu adalah kesejahteraan gitu. Jadi karena itu menurut beliau jalan kita di Indonesia untuk mengokohkan persatuan dalam rentang waktu yang beda-beda dengan tantangan yang beragam itu adalah mutlak masyarakat Indonesia harus sejahtera gitu. Jadi perbanyak dan perbesar sebesar-besarnya middle class di Indonesia. Karena kalau middle class sudah besar, maka politik pasti makin sehat. Satu. Yang kedua, aktivitas ekonomi akan lebih akuntabel. Ya, karena bisnis model pasti akan lebih simetris. Tidak ada orang yang bisa memanfaatkan atau mencari keuntungan, tidak gampang mencari keuntungan dengan menyembunyikan informasi. Karena orang semua sudah terdidik. Gitu. Nah karena itu maka beliau punya pandangan bahwa ini harus diperjuangkan. Gitu. Kemudian juga cita-cita bahwa semua aktivitas kita ini harus memperkokoh kohesivitas sebagai bangsa. Jadi nggak boleh siapapun ya, misalnya Jai di dunia jurnalistik, ya saya di dunia politik, kita bekerja tetapi ujungnya, outputnya, apalagi outcome-nya adalah melemahkan ikatan kita sebagai bangsa gitu. Nah menurut saya itu nggak boleh dan beliau sepakat. Jadi ada beberapa hal yang kita pandang sebagai hal yang memang jadi concern kita dan karena itu bisa bersama-sama gitu di dalam satu kendaraan politik Perindo gitu. Nah, masalah latar belakang profesi ya menurut saya memang kadang kita harus jernih ya melihat ya. Misalnya ya yang sering disebut sebagai oligarki misalnya, ini bahasa yang sangat populer sekali gitu ya. Saya sih melihat kita itu harus hadir di dalam pikiran kan. Nah, seseorang misalnya memiliki akumulasi kapital, kan bisa dilihat rekam jejaknya kayak apa. Apakah dia memang usahawan yang memang menempuh proses gitu, atau dia tiba-tiba kaya karena KKN misalnya. Kan kita bisa lihat itu, tidak ada orang yang istilahnya makhluk mitos di Republik ini gitu, semuanya makhluk historis. Dia itu siapa? Kan kita bisa lihat tulisannya kayak gini, dia berkiprah di sini, dan seterusnya, termasuk Pak Hari. Saya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh mengembangkan pandangan yang mendiametralkan antara orang berpunya dengan tidak berpunya. Tidak boleh membangun insinuasi bahwa kelompok yang memiliki kapasitas ekonomi tinggi, besar, itu otomatis nggak baik. Gitu. Otomatis nggak punya ideologi. Nah ini kan bahaya juga. Karena apa? Karena dulu saya tahu juga, saya rasakan juga di pesantren. Ini satu flashback saja ya. Kenapa di pesantren itu misalnya, atau katakanlah di kalangan grassroots ya, di kalangan umat Islam misalnya, aktivitas ekonomi tidak terlalu dipentingkan di sebagian tempat ya. Karena misalnya ada dibangun persepsi kaya sama dengan jahat, soleh sama dengan miskin, miskin sama dengan soleh gitu, kaya sama dengan fasik atau kurang baik. Nah ini kan nggak benar, karena kan di dalam Islam sendiri itu sebenarnya mencari harta, silakan Anda akumulasi, tapi pastikan pertama prosesnya baik, yang kedua itu tunaikanlah haknya. Dalam Islam kan ada kuantitatifnya, misalnya zakat dan sedekah dan segala macam.
ada kualitatifnya juga gitu, bisa memberdayakan sekitar Anda. Anfa'uhum linnas. Jadi saya katakan bahwa kita sebagai bangsa ya bagian dari proses kita juga tumbuh. Ya kita harus pandai-pandai juga ya memfilter istilah-istilah yang kita pakai di ruang publik ya. Jangan sampai kemudian yang terjadi ya mohon maaf justru kita membangun pertentangan kelas itu. Ya, jadi bukan masalahnya Anda kaya atau miskin, tapi bagaimana Anda memproses, mendapatkan itu. Gitu. Bagaimana Anda kemudian juga melakukan tanggung jawab sosial terhadap apa yang Anda dapatkan.